Bada bing, bada boom. Bada bing, bada boom. Baby, tonight. Setelah sebelumnya aku menaiki kereta api Kahuripan dari Bandung menuju ke Blitar, dan akhirnya aku memutuskan untuk bermalam di kota Blitar. Kebetulan aku nggak sendiri untuk trip kali ini ya, ditemani oleh Mas Fauzi. Siang harinya aku pun bergegas melanjutkan perjalanan kembali pulang ke Depok. Dan rencana nanti aku akan naik bus yang paling mewah nih di jalurnya ini nih teman-teman. Saat ini aku sedang menuju ke stasiun Blitar untuk naik kereta api Matarmaja menuju ke stasiun Madiun. Diantar oleh salah satu penghuninya Blitar nih, yaitu Mas Andriawan Pratikto dan Mas Dimas. Terima kasih sekali Mas sudah mau mengantarkan kami. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya. Terakhir aku tuh ke Blitar waktu tahun 2021 naik bus Ranajaya dari Blitar menuju ke Pasar Rebo. Mengenal sedikit stasiun Blitar, salah satu stasiun kereta api tertua di Jawa Timur. Stasiun ini diresmikan pada 16 Juni 1884 sebagai ujung jalur Tulungagung Blitar. Mulai tersambung ke Malang sejak tahun 1896. Awalnya, stasiun ini melayani pejabat Belanda dan pengusaha serta digunakan mengangkut hasil perkebunan di lereng Gunung Kelut. Pada Mei 1919, letusan Gunung Kelut menyebabkan lumpuhnya seluruh aktivitas wilayah Blitar termasuk di stasiun ini ya. Meskipun bangunannya telah direnovasi di era 1950-an, sejumlah elemen seperti overcapping, 6 jalur kereta dipo lokomotif, serta patung Bung Karno di hall masih dipertahankan. Wow, keren sekali ya. Sekarang stasiun Blitar bukan hanya melayani kereta api ekonomi maupun eksekutif. Ia wartakan kisah panjang perjalanan bangsa mulai dari jalur kolonial hingga simpul perjalanan kereta pada masa kini. Oke, melanjutkan perjalanan dari kota Blitar menuju ke kota Madiun menaiki kereta api Matarmaja nih teman-teman. Waktu itu aku membeli tiketnya itu dengan harga 65.000 ya dari dari Blitar menuju ke Madiun. Itu menggunakan Tarsus atau yang bisa dinamakan tarif khusus. Itu kalian bisa beli 1 jam sebelum keberangkatan ya teman-teman, kalau masih tersedia seatnya. Waktu itu jam Matarmaja itu masih jam 11 lewat 1 menit. Untuk sekarang udah ganti ya teman-teman, dari Blitar menuju ke Madiun itu startnya tuh jam 8 lewat 32 menitan deh kalau tidak salah ya. Jadi nanti saya turun Madiun, dari Madiun nanti saya akan lanjut ke Ponorogo ya teman-teman. Nah kebetulan naik dari Blitar ini kita naik kereta Matarmaja jam 11 lewat 1 menit tadi. Dan ini tadi berangkat jam 11 lewat 6 menit teman-teman. Dan direkomendasikan juga sama Mas Dimas dan Mas Andriawan kalau disuruh naiknya itu mending naik kereta aja daripada naik bis kecil, kata dia seperti itu. Kecilnya lama jalannya juga, takutnya nggak nyanda atau gimana. Jadi disarankan untuk naik kereta api aja. Kebetulan jam yang pas itu kereta api Matarmaja dari stasiun Malang menuju Pasar Senen, dan saya bakal turun di Madiun. Nah, Narendra ini saya baru pertama kali teman-teman naik bis Narendra ya. Dan saya baru pengen banget nyoba bis Narendra ini teman-teman, naik yang double decker. Nanti saya akan turun di Pasar Rebo naik Narendra,
Itu saya membeli tiket dengan harga berapa ya kemarin, 320.000 di kelas eksekutifnya ya teman-teman. Nanti kita review lah kalau udah sampai Ponorogo. Nah ini sekarang kita naik Matarmaja dulu yang kelas ekonomi teman-teman. Ini saya dapat kelas harganya tarif Tarsus ya, harganya 65.000 dari harga 165.000 teman-teman. Wah lumayan banget sih sampai Madiun dengan harga 65.000 rupiah. Tapi kelasnya itu kelas ekonomi ya teman-teman ya, tempat bangkunya seperti ini tuh 23 kayak kemarin kereta api Kahuripan yang saya naikin itu teman-teman. Oke, Narendra ini salah satu perusahaan bis besar ya teman-teman, salah satu perusahaan bis besar yang ada di Ponorogo. Dan kebetulan saya akan mencoba naik yang double deckernya nih, yang baru launching itu kemarin tanggal 3 Januari 2025. Nah, kebetulan saya ada waktu kosong dan akan mencobanya dari Ponorogo sampai dengan Pasar Rebo. Gak sabar sih pengen tahu speknya seperti apa. Kalau dilihat review yang lain di YouTube yang lain itu bagus sih katanya, spek rata kanan sih. Dan kebetulan double deckernya juga udah double decker yang JB5 ya teman-teman. Ini udah masuk stasiun Madiun. Ini kita akan turun di stasiun Madiun teman-teman, dan akan melanjutkan perjalanan lagi ke Ponorogo untuk naik bus Narendra. Mungkin nanti dari Madiun ke Ponorogo saya masih kurang paham ya mau naik apa nanti. Kayaknya bakal beli makan dulu di daerah Madiun teman-teman. Ini sekarang jam 13 lewat 56 menit udah sampai di stasiun Madiun. Yuk cus aja langsung keluar ya teman-teman. Di stasiun Madiun ini keluarnya mana ya? Nanti kayak ke depan sana. Ini penumpang yang mau naik kereta Matarmaja ini teman-teman banyak banget dari stasiun Madiun menuju ke Pasar Senen. Ramai banget nih karena mungkin ini hari Minggu juga ya, weekend terakhir hari Minggu, mungkin besok pada kerja. Siang hari di kota Madiun yang cukup panas, kami pun berdua dengan Mas Foji langsung mencari makan. Karena memang panas banget teman-teman. Awalnya bingung mau makan apa dan akhirnya kita memutuskan untuk makan pecel di deket stasiun Madiun ya. Persisnya tuh di seberangnya stasiun Madiun ada pecel enak banget teman-teman. Pecel angkringan 99 Express teman-teman. Kita makan di sini aja, deket stasiun kok. Stasiunnya tuh ada di sebelah sana teman-teman. Kita makan dulu isi perut, baru kita cus lanjut perjalanan menuju ke Ponorogo. Minumnya es teh manis deh boleh bu. Kita makan pecel dulu teman-teman. Mantap nih pecel Depot Nasi Pecel Express. Maafkan kiri bu, makasih ya bu. Wow mantap. Ini di mana aja sini? Situ aja keluar yuk. Gas. Ini kita makan nasi pecel dulu. Ini pakai lauknya babat teman-teman. Harganya itu 9.000 pecelnya ditambah babatnya 14.000 katanya. Buset mahal juga ya, sekitar 20.000. Mas Foji sama tuh makannya. Kayaknya masih Foji. Nah ini minumnya es teh manis sama es teh tawar. Mas Foji makan dulu. Gimana mas? Kita makan dulu baru lanjut Ponorogo. Makan dulu kita, oke? Kita makan dulu, let's go. Kita makan, aku dan Mas Fauji pun langsung bergegas menuju ke Ponorogo. Awalnya kita mau naik bus kecil ya dari terminal Purboyo Madiun ke Ponorogo, tapi setelah berpikir panjang dan kita memutuskan untuk naik taksi online menuju ke Ponorogo. Lebih praktis juga sih ya naik taksi online ke Ponorogo walaupun biayanya agak mahal. Perjalanan dari Madiun ke Ponorogo sekitar 40 menitan dan akhirnya kita tiba juga di Ponorogo. Ponorogo merupakan kabupaten yang berada di baratnya Jawa Timur, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Wonogiri. Nah,
kita ngomongin bus yang ada di Ponorogo ini sekarang sedang berkembang pesat sekali nih teman-teman. Wow, banyak warga yang merantau ke Jabodetabek. Daerah Ponorogo juga banyak banget pondok pesantrennya nih. Santri-santri dari berbagai daerah pada berbondong-bondong untuk belajar agama di Ponorogo. Selain itu, Ponorogo juga identik dengan kesenian reoknya ya. Mungkin dengan tidak adanya jalur kereta api di Ponorogo, otomatis pilihan transportasi paling praktis warga Ponorogo adalah bus. Beberapa perusahaan otobus masuk ke wilayah Ponorogo dengan menawarkan layanan terbaiknya nih teman-teman. Dengan adanya saingan seperti ini, perusahaan asli dari Ponorogo gak tinggal diam dong. PT Narendra Transport Tungga Putra atau PO Narendra pada akhir 2024 kemarin nih mengeluarkan bus double decker dengan spesifikasi paling mewah dari karoseri Adi Putro untuk melayani masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Ini alhamdulillah udah sampai di Terminal Ponorogo, Terminal Selo Aji Ponorogo. Sekarang jam berapa? 16 lewat 18 menit. Oke, kita akan naik bus Narendra. Terus kita akan tebus tiketnya dulu karena sebelumnya saya sudah memesan via WhatsApp. Nanti nomor WhatsAppnya akan saya taruh di deskripsi atau saya cantumkan ya di layar kaca ini nanti. Dan ini masuk dulu ke sana tuh, kayaknya terminalnya di sebelah sana untuk agen-agennya. Ini kondisinya sekarang hujan teman-teman di Terminal Ponorogo. Saya kehujanan nih. Yuk gas aja langsung ya. Di depan ini langsung pas tadi dari pintu masuk langsung banyak agen-agen ya teman-teman. Di sini ada agen bis Keramat Jati dan Rana Jaya teman-teman. Di sebelahnya juga ada agen PO San dan Blue Line. Yuk kita masuk ke dalam lagi teman-teman. Di sebelahnya ada buatan Pak Garuda Mas, ada Surya Trans Mayora ini teman-teman, tujuannya ada sini semua. Nomornya juga kalau mau teman-teman. Terus ada agen Gunung Harta juga ada Ponorogo. Puspa Jaya juga ada, Laju Prima juga ada, Agramas juga ada. Dan di sini juga ada agen PO Haryanto untuk yang di Ponorogo, Handoyo, Sindoro Satria Mas, Rana Jaya di sebelah sana. Maaf, di situ ada PO Jaya teman-teman. Itu kayaknya patut tuh dicoba PO Jaya. Yuk kita langsung masuk ke dalam aja teman-teman. Ini masuknya lewat sini bener nggak ya? Nggak tahu di sini, cuman baru pertama banget. Nah itu jalur tempat-tempat minibus ya teman-teman. Kayaknya jalur minibus yang ke kota-kota Ponorogo atau mungkin ke Madiun bisa naik yang ini ya. Kayaknya ya tuh ada angkot kecil tuh warna kuning sebelah sana. Oh, angkutan pedesaan yang ini jalur 123 minibus, yang 45 pedesaan ya. Mungkin di kota-kota Ponorogo atau pedesaan-pedesaan di daerah Ponorogo sendiri teman-teman. Kita masuk teman-teman, adalah ruang tunggu di Terminal Ponorogo Selo Aji ya. Seperti inilah terminal ruang tunggunya teman-teman. Oh, lumayan bagus ya. Di situ AKAP atau AKDP teman-teman. Dan masih banyak agen-agen bis juga ya teman-teman di daerah sini. Di sebelah sana, dan ini posisinya di ruang tunggu atau pintu masuk kayak ini Terminal Ponorogo. Kita masuk ke dalam. Nah, di sini masih banyak agen ya teman-teman. Di sebelah kiri sini ada PO Sinar Jaya teman-teman. Nah, agen Ponorogonya sebelah sini. Terus di sebelahnya ada SSM Sindoro Sejahtera Mulia yang baru meluncurkan banyak bisnya tuh, sekitar 6 bis. Dan ini ada PO Narendra. Nah, ini dia PO Narendra yang saya beli lewat ibunya tuh. Nanti nomornya akan saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Ya, ibunya mantap banget ini, layanannya mantap. Oh, ini ada nomornya teman-teman juga. Nah, kalian bisa pause sebelah sini teman-teman tuh nomornya, silakan hubungin tuh. Oke, kita lanjut di sini ada PO Mahardika teman-teman. Sebelah sini ada SSM, ada Sudiro Tunggajaya, terus ada PO Maju, ada M Trans ini Ponorogo juga, tujuan Bali. Sebelahnya ada Dalima Sri Gelimilang, ada lagi agen Rosalia Indah Pandawa 87. Terus di sini ada Narendra juga. Ternyata Narendra ada 2 ya di sini teman-teman. Terus ada PO Harapan Jaya, sama di sebelah sana ada Bis Damri, agennya Bin Damri.
Nanti SSM kita coba ya, next lah. Bismillah. Ada waktu kita gas. Ini adalah jalur bis-bis AKDP atau AKAP ya teman-teman. Di situ ada jalur bis ekonomi ke Pacitan, terus Madiun, Trenggalek, Surabaya, Jakarta teman-teman. Nah ini bis-bis nanti bakal parkir di sini kayaknya untuk ngambil-ngambil penumpang. Nah itu Surabaya patut dicoba banyak sih, kayak Restu nih teman-teman. Kayaknya saya bakal nyoba sih kapan-kapan next lah ya. Kita coba. Pacitan juga ada, Madiun ada. Di sebelah sana juga masih banyak juga teman-teman. Jurusan yang Surabaya juga ada teman-teman. Yang bis-bis ekonomi ya. Terus ada yang ke Solo. Tuh mantap. Ada bis-bis perintis juga yang kayak parkir yang di sebelah sana tuh. Ada tulisan perintis. Ini di depan saya terdapat bis SSM. Tujuan terakhirnya Poris, ini sleeper bis ya teman-teman, harganya Rp400.000. Nah kalau untuk yang angkatan sore dia itu sleeper teman-teman, tapi kalau untuk angkatan pagi dia itu kelasnya eksekutif. Kalau kelas eksekutif itu harganya Rp300.000 dia, tapi angkatannya pagi dari Ponorogo ya teman-teman. Nah ini patut juga kita coba, mungkin kita coba nanti dari Poris ya teman-teman. Kayak bagus banget nih, ini baru rilis juga nih teman-teman. Dan ini sebentar lagi dia akan jalan karena 4:30 ya teman-teman. Inilah tiket Narendra yang saya sudah tukar teman-teman. Tadi saya tukarkan PO Narendra tiketnya dengan ibunya tadi di dalam. Dan ini bentuk tiket luarnya dan ini bentuk tiket belakang dan depannya tadi. Apa namanya di sini jalurnya teman-teman. Dalemannya keren sih tiketnya ya, seperti sampulan pada umumnya ya. Mantap. Ini PO Sindoro Sejahtera Mulia, patut kita coba, nanti kita lihat. Ini harga tiketnya tuh untuk PO Narendra itu harganya Rp320.000 ya teman-teman. Eksekutif kelas, saya naiknya yang dek atas. Dan ini Sinarjaya Poris Ponorogo juga, 13 RF baru masuk teman-teman. Nanti dia berangkat jam berapa saya juga kurang paham. Dia sama-sama nih sleeper bus dari Terminal Seloaji Ponorogo teman-teman. Parkiran belakang di sini ada parkiran Restu Panda teman-teman. Ini patah Surabayanya, tujuan Surabaya Ponorogo. Dia nggak tahu nih nanti jam berapa ya. Ini kita ke parkiran belakang dulu. Terus ada di sini Restu. Wah banyak hal-hal menarik tuh kayak di sana. Yuk kita maju dulu yuk ke sana yuk. Di sini ada bis Restu Panda juga. Terus nah nih ada STJ teman-teman. Sudiro Tunggajaya Ponorogo nih, tapi nggak tahu nih apa ini julukannya, kita tidak tahu. Coba nanti kita ke depan lagi. Terus ada bis Handoyo teman-teman. Handoyo kemana ya, Ponorogo mana nih, kayaknya ke Sumateraan ya. Ini bis Handoyo teman-teman, SR3 mantap. Ini Sudiro Tunggajaya, ini kayak berangkat malam deh nanti bareng Narendra, setengah 6 jam 6an lah berangkat Sudiro Tunggajaya yang julukannya Troll Tungga. Eksekutif 30 seat teman-teman, tapi nggak tahu nih harganya berapa untuk ke Jakarta ya. Ini Sudiro Tunggajaya. Kalau yang ini Restu Panda Patah Surabaya teman-teman. Ini kayak ke Sumatera Handoyo nih. Ini dia bus yang akan mengantarkanku menuju ke Jakarta, PO Narendra. Bus ini memakai bodi Jetbus 5 double decker SDD ya, dan ditopang dengan sasis Scania K450CB. Mungkin ini adalah salah satu sasis termahal di Indonesia ya. Bus ini sangat istimewa juga, nggak cuma dari sasisnya aja nih yang istimewa. Untuk interior bus ini luar biasa, spek rata kanan yang paling mewah dihadirkan oleh PO Narendra khusus untuk warga Ponorogo dan sekitarnya. Sekarang sudah pukul 5:21. Bis yang saya naikin sudah tiba teman-teman, yaitu Narendra yang JB5. Nah, ini saya akan naik yang kelas eksekutifnya teman-teman dengan harga tiket Rp320.000. Ini JB5-nya, ini JB3-nya kalau nggak salah apa JB2 ini ya. Saya kurang paham nih. Terus satu lagi ini yang kelas eksekutif juga nih, tapi eksekutif premium Narendra. Ada 3 bis yang masuk Ponorogo, gila keren banget Narendra. Biasanya tuh 5 kalau nggak salah sehari itu 5 bus masuk terminal Ponorogo kalau tidak salah ya teman-teman. Coba nanti kalau ini mohon dikoreksi. Dan inilah bis yang saya naikin.
bis JB5 teman-teman. Oke, mantap nih. Narendra keren banget asli. Ini kita review dulu untuk eksteriornya PO Narendra ya teman-teman. Ini memakai bodi Jetbus 5 double decker dan memakai sasisnya itu Scania K450. Ini yang terbaru teman-teman. Narendra keren banget asli. Dan ini flash frame untuk bagasinya teman-teman tuh luas banget, ada bawa durian lagi. Dan ternyata selimutnya ditaruh di sini juga teman-teman. Untuk bodinya itu berwarna biru, strip merah, putih, abu-abu gini ya teman-teman tuh. Ada stiker logo Wonderful Indonesia-nya. Kita memakai bodi terbaru, sasis juga terbaru K450. Keren banget asli ya. Kalau untuk eksteriornya seperti ini ya teman-teman, untuk eksterior luarnya. Untuk tampak depannya seperti ini, SDD Jetbus 5 SDD Narendra teman-teman. Lampunya lampu JB5 seperti biasa ya. Seperti ini. Keren banget nih asli JB5 nya. Untuk tampak belakangnya seperti ini ya teman-teman, JB5 SDD seperti ini. Ada penomoran NA082 teman-teman, PT Narendra Trans Tungga Putra. Nah itu nomor pengaduannya teman-teman, bisa catat kalau ada pengaduan seperti ini. Tampak belakangnya bisa mundur ternyata. Untuk ini kan Scania double decker ya, ini kan triple XL ya. Bannya tuh ada 2 di belakang itu teman-teman, dan depannya 1 nih. Senyaman apa ya K450 nanti ya, karena kan kalau 410 saya udah pernah naik K410. Nah ini K450 baru pertama kali saya naik untuk sasis Scania yang baru. Kita lihat sensasinya nanti ya. Ini sudah lengkap unitnya teman-teman. Ini udah azan maghrib ya, jam 18 lewat 10 menit. Tadi bilangnya itu ya habis maghrib lah kita baru jalan. Nanti semuanya jalan barengan. Di situ ada NA berapa saya tidak paham tuh, double decker. Ini NA016 teman-teman tuh. Ini jalan parkir dia ke depan kayaknya. NA016. Dan di situ ada NA0082, sini NA0002, situ NA0014. Oke, lengkap sudah teman-teman. PO Narendra yang berangkat dari terminal Ponorogo itu ada 5 unit teman-teman. 5 unit bakal berangkat menuju ke Jakarta. Keren banget asli. PO Narendra yang berkibar langsung jos. Yuk kita mulai masuk aja teman-teman. Oke, kita lihat review. Wow, mantap sekali nih Narendra. Jos. Kita duduk di depan sana teman-teman. Kita ke depan dulu ya. Nanti kita review bisnya. Ini untuk tempat bangku saya di nomor 1C dan Mas Koji di 1D. Seperti inilah, lega banget itu asli. Ini juga di 1A sama 1B, lega banget. Di sini ada AVOD, audio video Indomain teman-teman. Di sebelah sana juga ada AVOD, ada bantalnya juga teman-teman. Ada selimut doang, nggak ada bantal. Tapi ini di tempat bangkunya ada bantal teman-teman. Dan untuk seat depannya tuh lega banget ya teman-teman. Di sini terdapat leg rest juga, ada leg restnya di sini buat mundur ke belakang ya. Dipencet di sini, nanti tinggal mundurin ke belakang aja teman-teman. Mantap ya. Ya seperti inilah untuk depan. Kalau buat duduk di depan rebahan juga bisa tuh di sini nih. Duduk di sini nih bisa nih untuk rebahan. Saya lagi duduk di bangku nomor berapa? Nomor 7 CD. Dan sini ada audio video Indomain juga teman-teman. Seperti ini ya. Terus ada cup holdernya juga, ada pegangan. Karena ini bangkunya merek Rimba Kencana kayaknya nih. Ada lekukan seperti ini ya. Lekukannya enak banget ya teman-teman. Untuk cover AC-nya seperti ini teman-teman tuh. Cover AC-nya. Oh ini bisa dipencet ya. Ada USB portnya juga kalau mau ngecas, ada USB Type C nya juga. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Untuk baterai kalian kalau mau habis aman. Dan sebelah sana ada, ini kayaknya buat taruh-naruh tempat minum gitu ya kayaknya ya teman-teman. Seperti itulah. Untuk interiornya seperti ini ya. Untuk bis Narendra yang kelas eksekutif, mantap ya, gokil. Terus untuk ini di sini bisa dibuka ya teman-teman. Tuh spesial lumayan ya kalau untuk ditaruh di bagasi ini. Oke, mantap. Terus ada speakernya juga, mana ya speakernya, di sebelah sana kali ya. Ini emergency, kaca emergensinya teman-teman. Sini juga ada leg restnya.
udah pasti ini ada leg rest, mantap ya. Terus kalian juga kalau misalkan mau ini, nah ini tinggal didorong aja, dorong seperti ini ya teman-teman, nanti ininya ke belakang bisa. Kalau untuk leg restnya di sebelah sini ya. Nah tuh bisa naik ke atas lagi, keren sih, mantap, puas sih naik Narendra. Terus untuk di bangkunya ini ada seperti ini, untuk nomor pembangkuannya di sebelah sini ya teman-teman. Dari Hairimba Kencana ada tulisan Narendranya, keren banget asli. Untuk seatnya itu semua itu ada 34 seat untuk kelas yang eksekutifnya teman-teman. Nah ini bis diberangkatkan dari terminal Ponorogo Seloaji ya teman-teman. Jam berapa? Pas banget jam 6:30, 18.30 bis diberangkatkan. Oke, ada 34 seat dengan konfigurasi seat 22 ya teman-teman. Mantap sih ini untuk kelas eksekutif dengan harga Rp320.000 teman-teman. Nah ini untuk kelas deck atasnya ya. Ini untuk kelas bisnisnya teman-teman. Untuk kelas bisnisnya seperti ini harganya tuh kalau tidak salah Rp500.000 ya teman-teman. Kursinya udah pakai elektrik seperti ini teman-teman, seperti kayak TVD. Sini ada cup holder, speaker juga, dan tersedia audio video Indomain Avot. Ini bisa dibuka buat jadi meja teman-teman. Mantap, keren sih ini asli. Terus ornamen jet bus ya seperti itu ya teman-teman, tuh keren banget sih, jet bus keren ini, mantap. Sini ada ini juga, rental kecil seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian nyaman banget sih kelas bisnisnya. Ini kalau nggak salah harganya berapa, 400 apa 400 kalau nggak salah sih, nanti kita cek lah. Dan itu kelas sleepernya di depan sana ya teman-teman. Nah agak gak enak juga nih kalau kita masuk nanti lah kalau untuk kelas sleepernya ya. Tuh bedanya sedikit sama kelas bisnis, keren. Ini gelap banget ya untuk di deck bawahnya. Kita langsung aja masuk review untuk kamar mandinya. Ini untuk cewek dan cowok, tapi ingat kamar mandi ini hanya dipergunakan untuk buang air kecil aja, tidak untuk buang air besar ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman untuk toiletnya, mantap, keren sih dalamannya tuh seperti ini ya, mantap. Ini wastafel kecilnya teman-teman. Tuh nggak bisa berfungsi teman-teman. Ini untuk air minumnya masih bisa. Wah mati juga. Kenapa mati banget? Nah, ini toiletnya cukup lega ya teman-teman. Untuk toiletnya tuh keren sih, ornamennya mantap. Untuk lantainya teman-teman, lantainya itu ada kayak karpet gini ya teman-teman tuh. Karpetnya keren banget asli, mantap di sini. Jadi ya ada plus minusnya juga ya, tapi seakan-akan kalau pakai karpet, bukan seakan-akan, jadi kayak elegan banget gitu loh habis ini tuh pakai karpet. Mantap. Agak perawatannya agak memang ini sih, agak lumayan lah kalau untuk karpet gini. Jadi kalau kotor-kotor atau hujan lumayan juga nih karpet. Tapi buat nahan itunya ya, vinilnya biar nggak kotor juga teman-teman. Sini ada pegangan. Nah ini pintu tengahnya. Pintu tengahnya ya seperti ini. Untuk depannya seperti ini. Operasinya juga di sebelah sana. Ini kacanya memang agak gelap ya teman-teman. Ini sih saya yang suka tuh jarak ininya antar sini, gila banget, luas banget teman-teman. Nah tadi pas naik itu udah dikasih snack, kita buka isi snacknya ya teman-teman. Isi snacknya itu seperti apa, ini masih di apa namanya, di selotipin gini ya teman-teman. Oke, untuk isi snacknya ini roti ya teman-teman. Roti kayak gini nih, agak gelap sih, ini nanti bakal dinyalain. Sini roti, terus apa lagi, ada Aqua Cleo teman-teman tuh, Aqua Cleo yang 300 ml. Terus ada apa lagi, ada beng-beng teman-teman, ada beng-beng tuh, beng-beng. Sama ada satu lagi itu kacang karo, mantap. Lumayan banyak ya snacknya isinya teman-teman, udah habis kosong. Untuk rutenya ini nanti teman-teman bakalan berhenti lagi kayaknya di Madiun, paling kalau nggak salah Magetan juga kali ya. Nanti kita lihat aja untuk rutenya bis Narendra ini dari Ponorogo menuju titik jemputnya tuh di mana-mana aja. Ini posisinya sekarang lagi hujan ya teman-teman, hujan. Untuk Avotnya kita coba dulu ya teman-teman. Ini Avotnya ternyata masih ada banyak film, video juga teman-teman. Ada video sini, video sih kebanyakan ini.
ya teman-teman untuk uploadnya. Terus ada musik juga di sini. Oh bisa ternyata musik. Kayaknya harus pakai headset ya. Cuman kebetulan saya nggak bawa headset teman-teman. Di sini ada game juga. Oh gamenya bisa tuh. Seperti ini ya gamenya. Terus internet picture, ada juga picture-nya. Ini back sini, terus ebook juga ada nih buat nyatet teman-teman. Nah seperti itulah, ternyata mas berfungsi uploadnya teman-teman. Untuk ngecasnya nyambung ya teman-teman tuh. Jadi tempat casnya ada di bawah sini teman-teman tuh. Tapi hanya untuk ngecas HP aja ya teman-teman. So far sih aman ya. Kalau untuk HP nggak boleh untuk powerbank dan lain-lain. Pokoknya hanya HP aja. Yang menarik teman-teman. Ini di armrestnya teman-teman. Nah ini kalian bisa ngebuka di sini. Dan ini coba ditarik dari sini ya teman-teman. Bukan, ternyata apa di sini? Oh, nggak bisa juga ya? Oh, sorry. Ini audio video Indomie. Nah, Rendra tuh ada tulisannya. Nah, untuk seat yang satu saya ada audio video Indomie juga tuh. Nah, di sini tuh. Ternyata awalnya saya kira itu cuma satu di bangku yang sebelah sini teman-teman. Tapi ada lagi di sebelah sini. Sama sih sebenarnya sama yang di sebelah sana. Saya kira ini tempat makan ya, gak taunya uploadnya di sebelah sini teman-teman. Asli ini bisnya bikin nyaman banget buat tidur ya. Ini mana udah cuacanya dingin, hujan. Waduh, asli enak banget nih buat tidur nih. Ini pohon-pohonnya sangat rindang banget ya ke bawah tuh, nabrak-nabrak tuh lihat tuh. Ngeri banget asli. Tuh lihat. Jadi kayak deket banget sama jalan gitu. Jadi kalau untuk yang double decker kayak mentok bunyi terus tuh. Pohon-pohonnya ngeri. Ini sekarang kita ada di lampu merah dekat UPT Madiun, Jalan Tamrin nomor 2 Madiun teman-teman. Ini kita udah masuk Madiun ya teman-teman. Ini udah sampai di Taman Obor Madiun. Ini lagi mengambil penumpang di daerah sini teman-teman. Mungkin penumpangnya sudah janjian dengan kru atau mungkin sama agen yang di daerah Madiun ya teman-teman. Langsung jalan lagi setelah ambil penumpang. Terminal Purboyo tapi nggak masuk teman-teman. Di sebelah kanan tuh Terminal Madiun. Ini udah masuk daerah Terminal Madiun ya teman-teman. Udah di Madiun. Ini gila suara itu ya. Pohonnya lebat banget. Ngeri banget asli, takutnya nyangkut sama pohon. Oke teman-teman, itu di depan adalah garasinya Sudiro Tunggajaya atau STJ nih teman-teman, di Mauspati. STJ. Ini persiapan masuk terminal Mauspati Magetan. Nah, kita masuk terminal Mauspati nih teman. Untuk mengambil penumpang di terminal Mauspati ini sekarang terminal udah keren sih setelah perombakan. Terminal Mauspati ini mantap. Ini setelah menaikkan penumpang, bis diberangkatkan kembali dari terminal Mauspati. Ini di Mauspati hujan deras banget teman-teman. Ada sebelah kanan saya ada bis Restu Panda nih, Surabaya kayak salah. Kita berangkat lagi. Ini berhenti dulu di Indomaret. Tuh, Indomaret situ kayaknya untuk beli jajanan sekalian ngisi etol. Ini kita masuk daerah Geneng ya teman-teman.
Ini sudah sampai di daerah Ngawi. Lagi ngambil penumpang dulu di daerah Ngawi teman-teman. Ini sekarang jam berapa? Jam 8:29. Ini langsung berangkat lagi ya teman-teman. Ini tepatnya ada di supermarket Tiara Ngawi teman-teman, di dekat situ agennya. Ya supermarket ini kalau tidak salah ke kiri itu ke arah Solo Sragen. Nah ini nanti kita lurus teman-teman. Ini kalau tidak salah itu terminal Ngawi lama ya. Iya kayaknya dah. Bener ini Ngawi lama loh, bener kan ini Ngawi lama. Biasanya makan pecel di sini nih teman-teman. Tuh, makan pecel di dekat-dekat sini nih, ada tukang pecel nih tapi udah nggak ada ya. Ini rumah makan Duta Ngawi 3 teman-teman. Rumah makan Duta Ngawi 3. Kita baru melewati rumah makan Duta Ngawi 3. Ini persiapan untuk masuk terminal Ngawi baru teman-teman. Kayaknya ini bakalan jadi pemberhentian terakhir dan menaiki penumpang juga terakhir deh ya. Gelap banget loh, ini terminal Ngawi. Terminal bahasa terminal Kertonegoro ya. Asbun. Nah ini namanya terminal Kertonegoro Ngawi baru teman-teman ini. Masuk gerbang tol Ngawi. Masuk gerbang tol Ngawi teman-teman. KM 578 teman-teman, masuk ke tol Ngawi ya. Tadi kita masuk tolnya dari Ngawi. Ini posisinya masih hujan deras banget. Aduh, gelap lagi. Ini bertemu dengan bis apa ini? 17 Trans Pariwisata. Ini bertemu dengan bus kecil Bagong ya. Oh, bukan Maju Lancar. Maju Lancar yang medium bus ya teman-teman ternyata. Persiapan keluar Mentingan Purwodadi teman-teman. Apa iya masih ngambil penumpang ya teman-teman? Kayaknya masih ngambil penumpang deh di daerah Sragen. Itu ngambil penumpang ternyata. Itu ngambil penumpang sekitar masih ada 4 orang lagi di Sragen. Tepatnya persis banget di exit tol Sragen Timur teman-teman tuh. Nggak lama habis ngambil penumpang langsung berangkat lagi teman-teman dari Indomaret. Itu kan ada Indomaret, tadi ngambilnya dari situ ya teman-teman. Ini masuk tol kembali di KM 544. Rest area berapa ini? Kayaknya yang di Sragen deh, ini rest area berapa ini? Pujasera. Rest area KM 519B. Kayaknya bakal rest atau makan malam di sini ya teman-teman. Ada bis Sinarjaya
Jakarta Malang sleeper kelasnya nih teman-teman. Ada bis Damri juga nih, cuman Damri mana nggak tahu nih. Ada Sinarjaya juga nih 53DD. Terus banyak sini rest area Sinarjaya sini, Bogor, Surabaya juga ada tuh banyak teman-teman. Biasanya Sinarjaya memang rest di rest area sini sih untuk makan malam. Kita udah sampai di rest area 519B. Tuh ada Narendra juga tuh di sebelah sana. Ada KYM Trans teman-teman. TVD sebelah sana tuh. Kayaknya saya pernah ngeres di situ deh, RBT Schoolen itu tuh, rumah makan RBT. Waktu pas ngetrip dari Malang menuju ke Cilacap. Ini masih nyari parkir kayaknya deh teman-teman. Tuh di sana juga ada tuh yang NA 0016 ya, yang tadi barang di terminal Selo Haji Ponorogo. Nih kita masih nyari parkir dulu untuk parkir, tapi nggak tahu nih nyari parkir di mana nih. Kita dapat parkir juga nih, parkir di sebelahnya NA 0016. Nih yang NA 0016 dibenerin dulu nih parkirannya, baru kita masuk di sebelahnya. Soalnya hujan deras banget, jadi nyari parkirnya yang benar-benar agak dekat dengan rumah makan. Kayaknya kita bakal bangkan di rumah makan RBT ini deh teman-teman. Ada RBT juga sini ternyata. Wah, hujannya deras banget. Masuk rumah makan RBT. Aduh. Ini payungnya nanti taruh lagi atau gimana? Oh, ada masih. Ini masuk di rumah makan RBT KM 519B ya teman-teman. Ini rumah makannya Narendra. Jadi untuk servis makannya Narendra di rumah makan sini. Wah, tapi rame banget teman-teman tuh, lihat. Kayak gini, gokil. Yaudah ya, kita muter-muter dulu kali ya. Ini kita nanti dulu deh makannya, kita ke toilet dulu. Toiletnya juga ada di sebelah sana, toilet gratis ya. Jadi ada musolanya juga tuh di sebelah sana, musolanya toilet gratis ada 2. Coba kita lihat sini ya, masih rame nggak ya toiletnya? Oh, ada yang kosong satu tuh. Nah di sini juga ada toiletnya teman-teman. Dia aman sih, toiletnya banyak sih ini. Kita toilet dulu. Dan toiletnya bersih ya teman-teman di rumah makan RBT ini. Ini rumah makannya bukan yang tempatnya TVD ya teman-teman, melainkan ada lagi di beda lagi, tapi sama-sama di rest area KM 519 ini. Ini udah selesai dari toilet, kita langsung aja gas makan nih teman-teman dengan menunya seperti ini ya. Mantap. Kita ambil nasi, piring, nasinya di sebelah sini ya teman-teman. Dan menunya ada telur, terus sayur banyak, ada ayam, terus ikan lele pedas, telur juga teman-teman, sambal kecap, lele ada ayam opor, terus sayur juga nih, ikan teri basah sama jamur. Mantap sih menunya nih, mantap ya. Ini menu makannya ada lele pedas, ada orek, ada tempe goreng dan sayur labu, minumnya es teh manis, ada kerupuk juga, dan ini ada buahnya untuk dessertnya teman-teman. Wah, mantap. Dan kayaknya emang nggak ada penjaganya deh, lauknya boleh ngambil sepuasnya atau gimana ya, saya juga nggak paham karena nggak ada yang jagain terus ngambil gitu tuh. Keren sih emang. Yaudah yuk kita langsung makan aja. Ini menu makan malam ini, let's go. More than lovers, destined to find one another. Like lightning and thunder, can't have one without. Oke teman-teman, ini udah selesai makan, kita langsung naik bis aja. Bisnya langsung di jalanin lagi ya teman-teman, nggak lama soalnya pemberhentiannya. Oke, kita langsung berangkat. Ini bisnya udah jalan, mundur pelan-pelan teman-teman. Kita baru naik. Bareng sama Ponorogo
NA 0016. Jangan ngomong bocor lo, Jay. Jadi nggak lama dari pemberangkatan rest area, habis makan langsung bagikan kopi Golda teman-teman, sama Floridina ya. Mas Waji ngambil Floridina nih. Jadi ada dua macam minum, tinggal pilih aja. Nah saya ngambilnya yang Gold. CTS Trans Pariwisata. Bimo bis pariwisata dari Yogyakarta nih teman-teman. Kayaknya ini yang medium busnya ya. Oh ada yang ini yang big busnya teman-teman. Kita lagi di belakang bisnya Pesona, bisnya Mas Wahid nih teman-teman. Pariwisatanya ya Mas Wahid. Oke, kita duluan ya. IP 009. Juga lagi depannya juga bis Pesona teman-teman. Kayak berapa itu? Bis Pesona lagi P006. Ini apa ini? Lorena. Hujannya udah mulai agak reda sedikit nih teman-teman. Ini di depan ada Narendra yang NA 003. Ini Sinar Jaya teman-teman. Sinar Jaya Bogor, Surabaya, Malang. Ini Subang Rayu, Surabaya, Solo, Semarang, Cirebon, Cirebon, Ciatol gitu. Ini Jakarta Malang, Agamas, SR 010, sleeper kayaknya. Ya ini kita di belakangnya NA 0003. Rimba Raya tuh depan tuh, bis pariwisatanya teman-teman. Ada akap ya. Pada Ipania. NA 0014 itu di samping sebelah kiri. Navitrans. Navitrans.
Trans tuh banyak banget ya dari tadi. Ini sekarang Navit Trans lagi nih teman-teman. Ini tadi kita sempet di overtake sama siapa 0014 yang tadi kita sempat overtake. Sekarang dia di depan lagi tuh teman-teman. Ini ada Rendra juga teman-teman. NA berapa ini dia? NA 0016. Kalau yang di depannya NA 0014. Gila, 4 bis loh, konvoy. Seru banget. Kalau nggak hujan seru banget nih asli. Pariwisata apa nih? Navit Trans lagi coy. Gila, banyak banget armadanya. Wah. Wow. Oh. Buat 332 gerbang tol Banyumanik. Empat armada teman-teman, bareng semua dah. Ini double decker NA 003 nih pakai CB3 nih maksudnya. Lorena. Kita duluan nih. Yes. Kita ke arah Jatingaleh, Serapia, Jakarta. Kanan Demak, Purwodadi, Gayam Sari. Andaru, 2 bis pariwisata Andaru. Ada Zentrum deh. Di gerbang tol Kalikangkung 2349. AIA Wisata. NA 0014 kenapa nih? Oh, ada trouble kayaknya teman-teman. Waduh, nih ada trouble teman-teman. Tapi trouble-nya bukan bis kita, melainkan bis yang di depan kita kayaknya nih teman-teman yang trouble. Alhamdulillah ini udah jalan lagi ya teman-teman, nggak lama. Kayaknya yang NA 0016 deh yang trouble tuh. Nah, itu Rendra 002 tuh baru sampai situ. Berarti dia dari tadi di belakang yang 002 nya. Agramas Haki 002. Iya, berarti lagi kenapa ini 002. Jatah Jogja dah ini. Jatah Jogja. Iya, Jogja benar.
Surabaya Malang Sinarjaya 92 RE, disusul Transjentrum. Kita udah sampai di rest area KM 360 teman-teman. Alhamdulillah ini udah sampai di Pasar Rebo ya teman-teman. Saya tidur, wah enak banget, mantap ya. Narendra gokil. Ini jam 4.58 teman-teman. Udah sampai di Pasar Rebo. Nah ini nanti lanjut bisa ke Pondok Pinang teman-teman terakhir ya. Berarti sekitar berapa jam tuh? Ya setengah 6, setengah 7. Ya hampir 10 jam ya, 10 jam ya. Mantap nih bisa Narendra. Oke, bisa langsung jalan lagi ke Pondok Pinang teman-teman. Gokil, recommended ya teman-teman. Sampai di sini trip report dari saya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa menjadi referensi bagi kalian semua yang berpergian dari Ponorogo menuju ke Jakarta dan Pondok Pinang, Pasar Rebo dan Pondok Pinang ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.